Karena itu kita juga di sini perlu sedikit membahas tentang bahwa para nabi itu dalam keyakinan kita pengikut Ahlul Bait, ya, itu ayah-ayah mereka harus orang-orang yang mukmin, ya. Tidak boleh ada nabi yang ayahnya itu tidak mukmin. Jadi taharat abail anbiya wal mursalin, ya. Jadi tidak boleh ada ayah seorang nabi yang kemudian dia tidak mukmin. Semuanya harus mukmin karena harus ada kesucian mata rantai ayah-ayah dari para nabi dan para rasul alaihimussalam. Ya, karena itu kita membaca tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, ya. Artinya benih Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi itu dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ya, silih berganti, berpindah-pindah dari satu dahi mukmin yang bersujud ke mukmin yang bersujud lainnya. Wa taqallubaka fis sajidin. Ar-Rasul sallallahu alaihi pernah berkata seperti ini, la azal unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Ya, aku senantiasa dipindah-pindahkan dari satu sulbi yang suci, ya, ke rahim-rahim yang suci. Hatta uskintu fi sulbi Abdillah wa rahimi Aminah, sehingga aku ditempatkan di sulbinya Abdillah ayahku dan rahim ibuku Aminah alaihi wassalam. Penyair berkata, tanaqqala Ahmadu nuran aziman tala'la'a fi jibahis sajidin, tala'la'a fi jibahis sajidin. Jadi ayah mereka adalah orang-orang yang dahinya selalu dipakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar. Ya, mereka semua adalah minal muwahhidin. Taqallaba fihim qarnan faqarnan ila an jaa khairul mursalin sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajam. Nah, orang-orang yang ingin mendiskreditkan para nabi, kadang-kadang mereka berdalih dengan pribadi Azar, ya, Azar yang di Al-Quran dikatakan sebagai ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka dalam rangka mengatakan bahwa it's okay, no problem, ayahnya seorang nabi itu tidak mukmin, penyembah berhala, itu biasa. Ya, ayahnya Ibrahim pun di Al-Quran dianggap sebagai penyembah berhala. Mereka bawa ayat ini, wa idh qala Ibrahimu li abihi, ya, li abihi. Ya, jadi mereka juga berdalil, bukan tidak punya dalil, ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ya, jadi mereka yang menuduhkan kufur pada ayah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, pada ayah Maulal Muttaqin, ya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, mereka diantaranya berdalih dengan ayat ini. Ketika Ibrahim berkata kepada li abihi, ya, tentu kan ab ini di sini kebanyakan orang menerjemahkan sebagai ayah. Padahal kita semua tahu bahwa dalam bahasa Arab itu ab itu tidak selalu bermakna ayah. Kadang-kadang ab bermakna am, ya, bermakna paman, dan ada syahidnya di Al-Quran ketika turun ayat ini, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Ketika Nabi Allah Ya'qub itu mengalami kematian, ya, dekat-dekat menjelang kematiannya, dia berpesan kepada anak-anaknya, idh qala li banihi, Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ya, apa yang kamu sembah setelah aku? Qalu, kata Bani Ya'qub, na'budu ilahaka, ya, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayah-ayah kamu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ya. Abaik di sini Ibrahim disebut sebagai abaik, Ismail disebut sebagai abaik, Ishaq disebut sebagai abaik, padahal kita tahu bahwa Ismail itu bukan ayah Yakub tapi pamannya Yakub. Jadi dalam bahasa Arab kadang-kadang ab itu bermakna am. Nah, karena itu Azar adalah am, bukan ayah daripada
Ibrahim alaihissalam. Artinya mereka yang menuduhkan kafir pada ayah Nabi itu, mereka juga berdalil dengan Al-Quran ya, dan tentu kita harus punya jawaban untuk mereka.